Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lebihnya Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berbasis muslim yang lainnya. Di Malaysia kita tidak bisa duduk begini karena memang mereka punya aturan yang sangat ketat. Apalagi di Arab Saudi muncul kelompok Khawarij. Fakta politik sedemikian rupa. Negara kita adalah negara kesepakatan dan ini tidak bisa diingkari. Sistem kenegaraan itu di satu sisi selain sebagai sebuah kesepakatan, tapi itu sebuah takdir juga. Kita kan juga ngebaca semua hadisnya. Takunun nubuwatu fikum. Zaman kalian sekarang. Jadi Nabi ngomongin zaman beliau, bersabda itu zaman beliau. Adalah nubuwah kata Nabi. Masya Allahu antaku. Zaman nubuwah ini Masya Allah. Atas kehendak Allah. Adanya atas kehendak Allah. Thumma yarfa'uha idza sya'allah ayyarfa'ha. Nah, zaman nubuwah ini akan selesai ketika Allah sudah mentakdirkan untuk selesai. Kata takdir ini kata kuncinya menurut saya. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Setelah Nabi wafat, maka diganti dengan khilafah dengan metode kenabian. Fatakunu masya Allah. Adanya zaman khilafah ala minhajin nubuwah itu atas takdir Allah. Antakun adanya pasti ditakdirkan oleh Allah. Tsumma yarfa'uha. Tapi zaman itu juga berakhir. Idza sya'allahu ayyarfa'ha. Kalau Allah sudah mentakdirkan untuk berakhir. 2. Tsumma yakunu mulkan abdon. Lalu diganti hadirlah mulkan abdon. Kerajaan yang zalim. Mulkan abdon. Kekuasaan yang menggigit ya. Monarki absolut. Nah, itu bahasa yang paling keren persis untuk menerjemahkan kata mulkan abdon. Makanya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Turki Utsmani bukan khilafah ala minhajin nubuwah. Salah klaim itu. Kawan-kawan kita Hizbut Tahrir kan mengklaim itu khilafah, bukan. Tapi itu adalah mulkan abdon, kerajaan. Karena Nabi sudah bersabda, masa kita mau mendelete hadisnya? Al khilafatu fi ummati 30 sana. Khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Nah, kita harus hapus dulu hadis itu. Kalau kita menolaknya, kan begitu. Hanya 30 tahun. Itu mamulkun, habis itu kerajaan kata Nabi. Coba kita hitung. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, 12, Utsman 12 tahun, 24, Ali 6 tahun. Pas 30 tahun. Itulah hikmahnya mengapa Hasan bin Ali tidak mengapa ditolak oleh Muawiyah. Kalau Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ditetapkan sebagai khalifah, maka hadis Nabi meleset. Berarti nggak nyampe lebih dari 30 tahun. Mengapa mencukupi sabda Nabi, Hasan bin Ali memang ditolak. Nggak boleh menjadi khalifah kelima. Makanya cuma 30 tahun kekhalifahan di tengah-tengah umat ini. Nah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya adalah kerajaan. Fayakunu masyaallahu ayyakun. Zaman kerajaan ini adanya atas takdir dari Allah. Nah, kata takdir ini Masya Allah. Jadi menolak sistem kerajaan dengan alasan tidak sesuai dengan sistem nubuwah salah. Bisa jadi kita kafir menolak takdir Allah. Nah, zaman kerajaan ini akan berakhir kalau Allah sudah menghendakinya untuk berakhir. 3 periode. Masuk yang keempat sekarang. Tsumma takunu mulkan jabariyah. Lalu hadirlah mulkan jabari. Kiai-kiai saya di pondok sering menerjemahkan mulkan jabariyah itu diktator, penjajah, Pak, penjajahan. Cuma masalahnya kalau itu diterjemahkan zaman penjajahan saja, sekarang mulkan apa dong? Sekarang demokrasi bukan zaman penjajahan soalnya, Pak. Kan begitu. Kalau saya pendapat pribadi nih, mulkan jabariyah itu dari zaman penjajahan Inggris, Portugal, Portugis, Belanda sampai sekutu sampai zaman demokrasi. Awal mulanya saja. Karena kalau demokrasi di luar zaman penjajahan, di luar zaman itu tadi, maka demokrasi akan masuk dalam kategori khilafah ala minhajin nubuwah. Karena periode pasca mulkan jabariyah adalah khilafah ala minhajin. Maka saya setuju ada ulama yang menerjemahkan jabariyah itu bukan jababirah. Kalau jababirah itu diktator, tapi kalau jabariyah itu kebebasan, demokrasi. Bisa jadi begitu. Ada yang menerjemahkan jabariyah itu mengekang, ada yang menerjemahkan justru kebebasan. Kalau saya pengennya klop lah dua-duanya itu. Nah, anggap saja demokrasi sekarang. Fatakunu masya Allahu antakun. Masalahnya ada kalimat ini. Zaman demokrasi ini adanya atas takdir dari Allah. Ini menurut saya, teman-teman kita di Hizbut Tahrir yang mengatakan demokrasi haram, demokrasi sistem kufar, saya pikir mereka sudah mengingkari takdir Allah. Terlepas nanti mereka akan berbeda pendapat, tapi mereka mengingkari takdir Allah. Kalau mereka ingin mengharamkan demokrasi, balik ke mereka. Mana nas yang mengharamkan? Karena kita diajarkan, cepat-cepat mengharamkan sesuatu tanpa dalil, tanpa hujah yang nyata, maka qarinu syirku billah. Sama derajatnya dengan menyekutukan. Kita nggak suka dengan sesuatu, jangan diharamkan. Karena mengharamkan itu sama derajatnya dengan sudah menyekutukan Allah. Karena hak menghalalkan dan mengharamkan hanya hakullahi wahdah, hanya hak Allah semata-mata. Makhluk manusia tidak boleh mengharam-haramkan sesuatu. Nah, ini takdir. Mulkan jabariyah itu takdir. Tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'ha.
Zaman demokrasi akan berakhir, kata Nabi, kalau Allah sudah menakdirkan untuk berakhir. Jadi sekarang kita gini aja, Pak. Kita ini nggak usah ngotot nolak demokrasi. Jalanin aja. Ikut pemilu, ikut nyoblos kita. Jangan ikut-ikutan Hizbut Tahrir. Ikut pemilu haram tapi demo. Kan aneh kan? Ikut pemilu haram tapi demo. Demo kan demokrasi. Kan nggak boleh kalau menurut hukum Islam sebetulnya. Ya nggak boleh lah. Demo-demo. Untunglah pemerintah itu cepat membubarkan. Kalau nggak tiap hari demo aja di Indonesia ini. Sampai segitunya. Jadi mereka mengharamkan demokrasi. Mereka ikut pemilu haram. Sistem ini sistem kufar sampai segitunya. Dan kalau mereka banyak, Pak, ya jungkir balik negara kita ini. Makanya setuju saya dengan ucapan mereka itu dipelihara oleh neokolonialisme. Ikhwanul Muslimin, pusatnya di mana sekarang? Inggris. Hizbut Tahrir, pusatnya di mana sekarang? Inggris. Ahmadiyah, ditolak di semua negara muslim, pusatnya di mana? Ya Inggris. Syiah London, Syiah yang radikal itu, Pak, di mana sekarang? Ya Inggris. OPM, teroris KKB bersenjata Papua itu, Benny Wenda, Inggris. Ternyata neokolonialisme ini ngingoni, Pak. Yang ngingonin teroris-teroris ini, kelompok-kelompok yang ingin merusak negara-negara kita ini. Coba kita lihat sedemikian rupa. Memang dipelihara, teori memelihara monster. Bikin monster buat ngacak-ngacak kita semua. Jadi balik lagi bahwasanya demokrasi sudah takdir dari Allah. Kalau berdasarkan hadis ini, baru tsumma takunu khilafatan. Nah, ini yang belum kan? Nanti hadir lagi khilafah ala minhajin nubuwah. Dan khilafah itu kalau saya meyakini, karena khilafah itu tidak bersifat lokal tapi sumuliah internasionali, dunia nanti akan dipimpin oleh satu pemimpin tunggal, Imam Mahdi, yang memimpin pasukan sampai Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, yang akan memimpin dunia internasional 40 tahun. Karena saya yakin, Pak, kalau dunia dipimpin oleh satu pemimpin, tidak bisa kita. Pak Jokowi nggak bisa, Pak Prabowo nggak bisa, Joe Biden walaupun masuk Islam nggak bisa, Vladimir Putin nggak bisa. Orang yang bisa menjadi khalifah akhir zaman, yang memimpin semua negara, harus orang yang punya kapasitas sebagai nabi. Dan itulah Nabi Isa alaihi salam. Karena dialah yang berhasil membunuh penjajah Dajjal laknatullah alaihi. Maka semua negara akan menyatu dalam satu kesatuan. Nabi Isa alaihi salam yang menjadi pemimpin. Nah, sekarang belum zaman itu, ya kita nggak usah ngomong-ngomongin ke sana. Makanya tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Sehari saya dialog sama orang Hizbut Tahrir itu, saya cuma minta tunjukin satu aja, dalilnya satu aja kata saya, yang memerintahkan mendirikan khilafah. Seperti perintah kita mendirikan sholat, gelabakan muter-muter gelabakan, nggak ada. Karena memang khilafah akhir zaman tak diperintahkan, tapi dia ditakdirkan oleh Allah. Dunia akan mengalami musibah besar, kemarau 3 tahun berturut-turut, kering semua, tak ada satupun rumput hijau. Ya kita sudah baca semua hadisnya ini, tak ada satupun rumput daun hijau, semua kelaparan, semua negara bubar, Amerika bubar, Indonesia bubar, semua negara bubar. Akan ada muncul penjajah tunggal namanya Dajjal laknatullah alaih, yang dia bisa memberikan makan. Orang yang mau beriman kepadanya dikasih makan. Sampai kemudian Nabi Isa turun di sebelah Menara Putih Damaskus, kemudian bersama Imam Mahdi memimpin pasukan, berhasil membunuh Dajjal. Karena Nabi Isa menjadi pahlawannya, pembunuh penjajahnya, maka semua masyarakat internasional membaiat Nabi Isa sebagai khalifah akhir zaman. Dan beliau menikah. Nah, inilah yang saya lagi tunggu-tunggu. Kalau Nabi Isa nikah nanti siapalah istrinya. Beliau menikah dan akan memimpin dunia internasional selama 40 tahun. Setelah Nabi Isa wafat 40 tahun. Jadi khalifah itu 40 tahun, tak lama. Beliau akan disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Setelah itu berangsur-angsur orang kafir kembali. Orang beriman dimatikan oleh Allah Ta'ala, kemudian tinggal orang-orang kafir semua. Orang-orang yang ingkar, berbuat maksiat dan lain sebagainya, sampai terjadi gerhana matahari total selama 3 hari berturut-turut. Matahari nggak muncul. Ketiban di hari keempat, matahari muncul dari sebelah terbenam. Maka terjadilah kiamat kubur. Makanya saya juga sarankan, kalau kita menyampaikan hadis-hadis akhir zaman, jangan terlalu dikapitalisasi. Seolah-olah itu terjadi pasti zaman sekarang. Jangan. Itu mendahului Allah namanya. Sekarang masih turun hujan, berarti Dajjal masih tangeh. Kan begitu. Kiamat juga masih tangeh. Kita jalani yang sekarang. Baik, di segmen terakhir, saya minta waktu sedikit lagi. Di segmen terakhir saya ingin sampaikan begini. Kita negara kesepakatan. Nggak ada gunanya ketika kita masih berpikir ini negara kafir. Dan harus kita ganti dengan negara Islam. Apalagi kita di Indonesia. Karena kita di Indonesia ini nggak pegang senjata. Yang pegang senjata cuma TNI Polri. Selesai. Makanya Arab Spring, Al-Thawratul Arabiyah, kebangkitan Arab. Nyebutnya Al-Thawratul Arabiyah. Itu bukan kebangkitan, tapi kekacauan. Itu agenda neokolonialisme Arab Spring itu. Kebangkitan Islam di Arab. Hasilnya apa? Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Mesir, Hosni Mubarak jatuh. Kerjaan Ikhwanul Muslimin itu sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, Suriah sampai sekarang hancur-hancuran, belum kelar-kelar. Yaman, perang saudara sampai sekarang. Irak sejak dari awal. Irak itu kan begini skenarionya. Rakyatnya suruh demo
demo, kan suruh demo ngelawan pemerintah, menurunkan Saddam Hussein diktator. Begitu rakyatnya demo, Amerika ikut campur, datang kirim pasukan. Sayangnya lagi yang menyediakan pangkalan militer Amerika Serikat. Makanya saya sampai sekarang tuh gak masuk akal loh, Pak. Ngapa sih Arab Saudi menyediakan pangkalan militer untuk Amerika nyerang Irak? Negara-negara penjajah itu begitu cara mereka. Mereka memanfaatkan konflik-konflik di dalam negeri. Sampai kacau 21 negara Arab. Libya, Muammar Gaddafi, kacau sedemikian rupa. Artinya ini strategi. Gerakan-gerakan perlawanan di dalam negeri itu strategi. Nah, kita Indonesia makanya sangat tegas sekali. Bawa pisau saja keluar rumah itu undang-undang darurat. Makanya saya mendukung upaya kebijakan Indonesia ini hanya TNI Polri yang boleh bawa senjata. Kalau kayak Afghanistan, petani aja bawa laras panjang, remek kita. Apa jadinya itu? Kita ini al-jamaah. Memelihara al-jamaah ini penting bagi kita semua. Imam Ali karamallahu wajhah telah berkata, al-jama'atu wallahi, bahkan sampai bersumpah, al-jama'atu mujamma'atu ahlil haqqi wa in qallu, berada pada posisi al-jamaah. Al-jamaah itu tempat bersepakatnya para pemimpin umat. Makanya kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya, al-jama'atu hiyal ijtima'. Jamaah itu adalah tempat berkumpul, ijtima', bersepakatnya para pemimpin umat dalam rangka bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya nih, nggak ada duanya, institusi yang paling sah, legal, legitimate sebagai tempat berkumpul para pemimpin umat hanya negara. Makanya saya ingin tegaskan, DII bukan al-jamaah, bukan. NU bukan al-jamaah, itu ormas, firqah. Muhammadiyah bukan al-jamaah, termasuk MUI bukan al-jamaah, itu firqah, itu ormas. Ormas tidak boleh merasa berada di atas negara. Sehebat apapun ormas itu, sehebat apapun organisasi itu, dia tidak boleh merasa berada di atas negara. Al-jama'atu mujamma'atu ahlil haqqi wa in qallu. Namanya al-jamaah, setia negara, adalah berkumpulnya ahli-ahli kebenaran walaupun jumlah mereka sedikit sekali. Jadi membela negara, setia negara adalah ahlul haq, ahli kebenaran. Wal firqatu, dan orang yang membela firqah, membela madhab, membela golongan untuk melawan al-jamaah, melawan negara, mujamma'atu ahlil batil, mereka yang berkumpul dalam kebatilan. Wa in kataru, walaupun jumlah mereka sangat banyak. Inilah mengapa Nabi bersabda, wa man mata wa huwa mufariqul lil jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan mufaraqah terhadap jamaah, memberontak kepada negaranya, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Saya bacakan dua hadis terakhir. Yakunu ba'di a'immatun, akan hadir setelahku pemimpin, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjukku, kata Nabi. Kalau bahasa kitanya apa? Mereka enggak pakai Quran sebagai pedoman hidup. Wala yastannuna bisunnati, dan dia tidak menggunakan sunnahku sebagai tuntunan. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan akan ada, karena pakai sin litanfis ini ya Pak, berarti zamannya enggak jauh. Maka apa saya tadi menisbatkan kepada Yazid bin Muawiyah ini. Dan akan berdiri di tengah-tengah mereka laki-laki, qulubus syayatin, hati mereka adalah hatinya setan. Fi jusmani insin, tapi terkurung dalam jasad manusia. Saya ingin menegaskan orang ini adalah Yazid, karena memang tidak mau pakai Quran sebagai pedoman. Quran simbol iya Pak, simbol kerajaan Bani Umayyah itu Quran, tetapi dianya sendiri nggak pernah mau pakai Quran, dianya nggak pernah mau pakai sunnah. Terbuktinya dia menghina ahlul bait Nabi. Qultu, maka ditanyakan kepada Nabi, aku bertanya, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik, apa yang engkau pesankan kepada kami, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah, kepada saya, in adraktu dzalik, kalau aku ketemu pemimpin kayak gitu, pemimpin yang enggak mau pakai petunjuk Allah, tidak mau pakai sunnahmu, dia jahat sekali seperti setan, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Jawab Nabi, tasma' wa tuti' lil amir, dengar dan tetap taat kepada pemimpin. Ini Yazid loh Pak, tetap punya kewajiban mendengar dan taat. Dan pemerintah Republik Indonesia, hadis yang terakhir, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan ketaatan kepada pemerintah yang sah, melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu, maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali, tanpa alasan. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di lehernya, laisa fi unuqihi bai'atun, dalam keadaan di lehernya tidak ada kesetiaan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya
mati jahiliyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.